Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kita bersyukur saudara, di pertengahan minggu ini kita bisa kembali bertemu dalam kelompok pembinaan warga. Kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita bisa menikmati hingga saat ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dan ini merupakan pelajaran kita yang ke-6 saudara. Sekali lagi mari kita buka Alkitab kita. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita akan mengawali KPW ini, kita akan membukanya dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup hari ini, untuk bisa bernapas dan menikmati segala alam ciptaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan itu semuanya untuk keperluan, kebutuhan hidup manusia. Dan kami diberi tanggung jawab untuk memeliharanya, agar ini dapat berdaya guna bagi generasi-generasi berikutnya. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk KPW hari ini. Firman-Mu yang akan kami baca, yang kami renungkan, sebagai pengantar untuk kami berdiskusi malam hari ini. Oleh sebab itu hanya dengan pertolongan dan kasih daripada Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, kami mempertaruhkan dan memanjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Apakah saudara sudah membuka Alkitabnya? Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Saya akan menolong saudara memandu untuk membaca ayat-ayat ini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, judul pelajaran kita untuk yang ke-6 ini adalah Teladan Kristus. Teladan Kristus. Nah saudaraku, setelah berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang kita bisa bincangkan, diskusikan pelajaran yang ke-5 minggu yang lalu, akhirnya Paulus menutup pada bagian ini, yaitu pada pasal yang kedua ini, dengan mengacu kepada teladan Kristus.
Teladan Kristuslah yang menjadi acuan untuk kesatuan tersebut, saudara. Teladan Kristus itu adalah apa? Pengosongan dirinya. Namun sebelum kita menelusuri nasihat Paulus ini, saudara, marilah kita bayangkan apa konsekuensinya yang harus Kristus tanggung ketika ia menjadi manusia. Tadi dikatakan ia mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Mengapa disebut mengosongkan diri? Karena dalam sepanjang hidup dan masa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi ini, Yesus yang sekalipun adalah Allah yang sejati, namun ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita bisa membaca yang ke-6 tadi. Kristus menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam rupa seorang hamba. Dia sebagai Allah yang tidak terbatas, namun harus dilahirkan sebagai seorang manusia yang sangat terbatas, bahkan menjadi bayi kecil lahir di kandang yang hina. Nah, saudara sekalian, kita sulit mengerti tentang pengosongan diri ini. Mungkin ilustrasi ini sedikit membantu saudara. Nah, ketika saya dan saudara sebagai orang dewasa, kalau kita ingin berkomunikasi dengan anak kecil, maka kita pun harus mengosongkan diri. Mengapa? Karena kita harus berbicara dalam bahasa mereka. Kita harus bahkan bisa menyamakan diri kita seperti anak kecil. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka seperti kita berbicara dengan orang-orang dewasa. Mereka belum mudeng, saudara. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Kristus pun, ia sebagai Allah yang Maha Kuasa, Yesus menanggalkan kemuliaan dan kebesarannya sebagai orang yang di atas, namun ia menjadi seorang hamba. Ia terbatas. Oh, saudara sekalian, seperti manusia ini adanya. Kita tahu Yesus adalah pencipta yang masuk ke dunia dan apa? Membatasi diri dengan menjadi manusia ciptaan. Bahkan bukan hanya mengosongkan diri, Yesus melangkah lebih rendah menjadi hamba sampai mati, menanggung penderitaan dan aib dosa manusia yang tidak terperi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara Allah membawa manusia masuk dalam kepenuhannya melalui penyangkalan dan pengorbanan Yesus, agar orang mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku, semangat dan prinsip yang sama ini berlaku pula bagi kita sebagai warga gereja. Kristus telah membayar harga yang termahal yang dapat dilakukan dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak jiwa. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita memohon pertolongan Tuhan
dengan menaikkan doa, hiduplah penuh dalamku ya Yesus, agar hidupku mampu menapaki ulang langkah-langkah hidup. Inilah yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita ini meneladani apa yang Yesus telah contohkan. Mari kita bersama-sama akan berdiskusi. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan untuk bahan diskusi, mari kita akan mengakhiri lebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, anugerah yang luar biasa yang kami terima, karena kami menjadi orang-orang percaya, kami menjadi orang-orang Kristen, dan pada malam hari ini kami diajarkan untuk meneladani apa yang telah Engkau kerjakan, yang Allah lakukan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi, sharing, bahkan kami menaikkan syafaat kami bersama-sama dengan anggota kelompok kami. Terpujilah namamu, dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Nah saudara, ada dua pertanyaan bantu yang akan saya paparkan kepada saudara. Yang pertama saudara, bagaimana perasaan saudara tatkala harkat, martabat, harga diri saudara disepelekan oleh orang? Sekali lagi, bagaimana perasaan saudara tatkala harkat, martabat, harga diri saudara disepelekan orang? Yang kedua, bila mana hal itu terjadi, tindakan apa yang saudara lakukan? Mari kita berdiskusi. Kiranya akan membuka wawasan kita, diri kita. Siapakah diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan sesama kita. Selamat malam saudara sekalian. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita. Sampai kita bertemu kembali untuk KPW kita pada pelajaran 7 yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.